محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فنوينا التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله بقربه وثوابه سبحانه وتعالى. وما نوى مشايخنا من صالح النيات إن الله يدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم وتضرعنا في تضرعهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشيخ محمد بن محمد الغزالي في كتابه بداية الهداية رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. Ila anggala adabus siyam, adabnya berpuasa. La yanbaghi an taqtasira ala shaumi syahri Ramadan fatatruka at-tijarata bin nawafil wa kasbid darajatil aliyah fil faradisi fatatahassara idza nadarta ila manazilis shaimina. Sebaiknya janganlah kalian meninggalkan daripada puasa bulan suci Ramadan. Orang yang ninggalin puasa Ramadan sama aja ninggalin perdagangan kepada Allah. Dengan cara apa mendapati kebaikan dari Allah? Bin nawafil, dengan yang sunnah-sunnah dan mendapatkan derajat yang tinggi di surga Firdaus. Kalau ente tinggalin tuh puasa Ramadan fatatahassara, ente bakalan nyesal kalau nanti di hari kiamat idza nadarta ila manazilis shaimin, ngelihat kedudukannya orang-orang yang puasa. Sebagaimana ente kama tanzuru ilal kaukabid durri, ente liatin tuh bintang-bintang yang gemerlap. Cuman bisa mandang dari bawah aja ngelihat, masya Allah cahayanya bagus banget tuh bintang. Begitu juga kedudukan orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan sama orang yang nggak puasa di bulan suci Ramadan. Orang yang nggak puasa cuma bisa memandang aja dengan penuh penyesalan karena nggak dapetin apa yang didapati oleh orang yang berpuasa. Wahum fi a'la illiyin, mereka orang yang puasa makomnya di paling atas daripada golongan teratas. Wal ayyamul fadilah, dan hendaknya juga kita puasa di hari-hari yang utama. Allati syahidatil akhbaru bi syarafiha wa fadliha, yang mana telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad kabar-kabar kemuliaan orang yang berpuasa dan juga fadilah keutamaannya. Wa bijazalati ats-tsawabi fi siyamiha, dan banyaknya pahala buat orang yang puasa. Dimulai yaumu Arafah li ghairil hajj, yaitu hari Arafah pada orang yang tidak berhaji. Kalau orang yang haji enggak disunahin puasa Arafah. Wa yaumu Asyura, puasa hari Asyura. Asyura tanggal berapa? 10 Muharram. Wal asyrul awal min Dzulhijjah, 10 pertama dari bulan Dzulhijjah, kecuali hari ke-10 karena itu lebaran. Jadi cuma 9 hari daripada hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Wal asyrul awal minal Muharram, dan 10 pertama dari bulan Muharram. Jadi kalau 10 pertama bulan Muharram termasuk tanggal 10-nya yang itu hari Asyura. Wa Rajaba wa Sya'bana, termasuk bulan Rajab, termasuk bulan ini bulan Sya'ban. Wa saumul ashhuril hurumi minal fadaili, dan semua puasa bulan haram dari banyak keutamaan. Wa hiya Dzulqa'dah, yang pertama bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram, wa Rajab. Wahidun fardun wa thalathatun sardun, satu yang terpisah, 3 yang nempel. Satu yang terpisah Rajab,
3 yang nempel Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Wa hadhihi fis sanati, itu adalah puasa tahunan. Wa amma fis syahri, adapun setiap bulan kita disunahkan juga puasa. Fa awwalu syahri, awal hari pertama, wa awsatuhu, di setiap pertengahan bulan, wa akhiruhu, di setiap akhir bulan. Wal ayyamul bidu, dan hari ayyamul bid, hari putih, karena rembulan saat itu lagi terang-terangnya. Tanggal 13 ats-tsalitsah asyara, wal rabi'a asyara 14, wal khamisah asyara 15. Wa amma fil usbu, adapun mingguan, fayaumul itsnain, hari Senin, wal khamisi wal jumu'ati, hari Jumat juga. Sampai bahasanya Al-Imam Al-Ghazali, fatukaffaru dzunubul usbu biyaumil itsnain, dosa sepanjang seminggu diampunin gara-gara puasa di hari Senin, gara-gara puasa wal khamis, hari Kamis, wal Jum'ah, puasa hari Jumat. Wa tukaffaru dzunubus syahri bil yaumil awal minasyahri, diampunin dosa sepanjang satu bulan lantaran dia puasa di hari pertama setiap awal tanggal pertama setiap bulan Dzulhijjah, bulan Hijriyah. Minasyahri, dari satu bulan tersebut. Wal yaumil awsat, tengahan. Wal yaumil akhir, dan hari terakhir daripada setiap bulannya. Wal ayyamil bid, tadi hari-hari bid. Wa tukaffaru dzunubus sanati bi siyami hadhil ayyam wal ashhuril madhkurah, sepanjang tahun dosanya diampunin lantaran dia puasa hari-hari yang tadi disebutin, yang tahunan, yang bulanan, sama yang mingguan. Wala tadunna idza sumta anna shauma tarku ta'am wa syarab wal wiqa' faqat, jangan dikira namanya puasa ente cuman ninggalin makan, wasyarab, minum, wal wiqa', berhubungan badan suami istri saja. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyami illa ju' wal atas, dia cuma dapetin dari puasa itu cuma nahan lapar dan nahan haus saja, dia nggak dapat pahala puasa. Karena ada beberapa yang dia lakukan yang itu mengundang daripada kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Bal tamamu siyam bikahfil jawarih kulliha, akan tetapi sempurnanya puasa itu menahan semua daripada anggota tubuh, amma yakrahullahu ta'ala, dari segala sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Bal yanbaghi an tahfadhal aina anin nadhari ilal makarih, akan tetapi namanya puasa kudu jaga mata dari sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Wal lisana anin nutqi bima la ya'nik, mulut dijaga jangan sampai ngomong sesuatu yang enggak ada faedahnya. Ngomong nggak ada faedahnya aja kudu dijaga, apalagi kalau ngomong sampai nyakitin orang lain yang nggak ada faedahnya nih, namanya malayani, itu dijaga kalau lagi bulan suci Ramadan. Nah, mulai dari sekarang udah dijaga. Wal udhuna anil istima' ila ma harramahullah, begitu juga telinga dijaga dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dengerin gibah termasuk mendengarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dengar gosip juga sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Begitu. Fa innal mustami'a syarikul qail, sesungguhnya orang yang dengar itu berbagi saham sama orang yang ngucap. Ini pelaku ghibah sama pendengar ini sama-sama kongsi di dalam dosanya.
Kalau orang kita pengen banget dapat uang dengar ya, gue dapat uang dengar ini, gue dengar kata dia gitu. Cuman kalau bab ghibah jangan. Wa huwa ahadul mughtabin, dia salah satu orang yang berghibah, walaupun dia nggak ngomong tapi dia mendengar. Wa kadzalika takuffu jami'al jawarih kama takufful batna wal farja. Begitu juga ente jaga seluruh anggota tubuh sebagaimana ente jaga itu perut sama kemaluan dari sesuatu yang membatalkan puasa. Fa fil khabari khamsun yuftirna shaim. Ada lagi bahasanya gini, khamsun yufattirna shaim. 5 hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Yang pertama al-kadibu, bohong. Wal ghibatu, ghibah, ngomongin orang. Wan namimatu, adu domba. Wal yaminul kadibah, sumpah palsu. Wan nadharu bisyahwatin, yang kelima melihat dengan syahwat. Lihat dari yang 5, 4 bahaya lisan, 1 bahaya mata. Nabi tegesin bahaya lisan sampai 4. Ini menunjukkan banyaknya kejadian yang terjadi bagi orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan nggak dapat pahala puasa Ramadan gara-gara dapetin 1 daripada yang 5. Banyaknya 4-4-nya pelaku daripada hancurnya puasa Ramadan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innamas shaumu junnah. Kata Nabi, sesungguhnya puasa itu menjadi benteng. Fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfuthu. Kalau kalian lagi puasa, jangan sekali-kali berkata yang buruk. Yarfuth, rafath. Wala yafsuku, kata cabul. Rafath itu kata cabul. Yafsuk itu berbuat sesuatu yang bisa menghancurkan pahala. Wala yajhal, jadi jangan seperti orang yang bego, kata Nabi. Maksudnya bagaimana? Ya dia puasa tapi nggak dapat pahalanya. Harusnya kan dia kerja dia dapat gaji, ya nggak? Dia puasa nggak dapat pahala. Wala yajhal, jadi jangan jadi orang yang bego, hancur ntar pahalanya. Fa ini mru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im. Siapa orang yang pengen ngajakin ribut, qatalahu aw syatamahu, atau dia dicaci sama seseorang, maka katakanlah inni sha'im, saya lagi puasa. Jadi jangan ditanggepin. Orang mau ngajakin ribut jangan ditanggepin. Jangan malah diancam, ntar aja habis maghrib, jangan, hancur juga. Pokoknya diem aja, bilang ana lagi puasa. Salah satu faedahnya biar anggota tubuh semuanya dengar apa yang diucapkan mulut. Ana lagi puasa. Itu mata dengar, itu telinga dengar, hati dengar, tangan dengar. Saya lagi puasa. Jadi pada melek, ini semuanya kan ada kayak ada telinga, begitu ya. Kudu diucap, sirnya harus diucap, nggak boleh dalam hati. Tapi dengan syarat nggak boleh ada riya. Jadi jauhin dari riya dulu, baru diucap. Saya lagi puasa. Oh, langsung tuh kemaluan semuanya tuh yang nempel di badan ini jadi ngeh. Kalau dia ada peraturan yang harus dia kerjakan. Tsumma ijtahid, kemudian bersungguh-sungguhlah antuftira ala ta'amin halal, untuk berbuka puasa dengan harta yang halal. Udah puasa bagus, bukanya pakai duit haram. Beli takjilnya pakai duit syubhat, jangan. Harus pakai yang halal.
umpama nih mudah-mudahan sih nggak ada kejadian. Umpama ente tahu betul ini ada syubhatnya, ini nggak ada syubhatnya, ini halal, jangan pakai yang ini. Walaupun sih sebenarnya ente nggak boleh juga, kalau udah tahu begitu ente tinggalin harusnya. Tapi minimal nih jangan sampai masuk pas lagi buka dengan harta yang syubhat. Tuh gorengan yang dibeli sama harta yang syubhat masuknya jadi ngefek dan begitu ya. Harus mulai dari sekarang. Jangan sampai nunggu puasa baru nyari harta yang halal. Dari sekarang harus nyari harta yang halal. Hindari syubhat apalagi yang haram. Wala tastakthir. Jangan kebanyakan ketika berbuka sama sahur. Fatazida ma ta'kuluhu kulla lailah. Ente sama aja ngebanyakin makanan setiap malam. Li ajali siyamika, cuman gara-gara ente puasa. Kalau begitu mah fala farqa, ente nggak ada perbedaan namanya puasa sama nggak puasa, cuma bedanya makannya diundur. Kan orang puasa kan berarti dia nahan makan cuman dari ba'dal fajar sampai waktu maghrib. Ba'dal fajarnya pengganti sahur tuh ya. Sebelum fajarnya itu sahur tuh, sarapan. Ba'dal maghrib ya udah itu makan malam. Berarti hilang satu sebenarnya. Apa itu? Makan siang. Ini jangan sampai pas lagi buka kayak orang kodok apa namanya, dia makan malam juga, dia kodok juga makan siang. Fa idza stawfaita ma ta'tadu an ta'kulahu daf'atain fi daf'atin wahidah. Itu namanya nggak ada beda kalau ente makan yang biasanya ente makan 2 kali itu jadi 1 kali, jadi dikumpulin jadi satu, porsinya banyak. Karena aslinya puasa wa innamal maqsudu kasra syahwatika, ingin menghancurkan hawa nafsu yang biasa enak-enak nih dihantam sama puasa. Wa tad'ifu quwwatika, namanya puasa itu sebenarnya lagi mengumpulkan energi, kekuatan untuk bisa litagwa biha alat taqwa, supaya kuat di dalam ibadah. Makanya itu kenapa kan dikurangin porsinya, malah justru istirahat makan dan minum di saat lagi tengah puasa itu menjadi efek kekuatan yang luar biasa di malam harinya. Fa idza akalta ashiyatan ma tadarakta bihi ma fataka dahwatan fala faidata fi shaumika. Kalau ente makan malamnya alias pada saat buka dan makan malamnya ma tadarakta bihi ma fataka dahwatan, ente makan porsi yang ente udah luput daripada yang siang hari, yang waktu ente lagi puasa, maksudnya digabung. Fala faidata fi shaumika, maka enggak ada faedahnya puasa. Harusnya puasa itu ngurangin porsi makan, begitu ya. Malah justru kalau makannya banyak, wa qad thaqulat alaika maidatuka, ente punya lambung jadi berat karena isinya udah bukan seutuhnya, isinya udah makanan semua sama minum. Harusnya kan sulusun li ta'amihi, sulusun li syarabihi, wa thuluthun li nafasihi. Sepertiga buat makan, sepertiga buat minum, sepertiga buat nafas. Ini isinya udah makanan semua. Wa ma min wi'ain, lihat di kalimatnya. Wa ma min wi'ain abghadu ila Allah ta'ala min batnin muli'a min halal. Enggak ada kantung. Wi'a itu kantung, maksudnya di sini adalah lambung. Enggak ada kantung atau lambung yang diisi ke dalam perut ini yang paling Allah benci,
yang bisa melebihi yang melebihi daripada kantung atau perut yang diisi dengan makanan yang halal. Kebanyakan itu padahal halal semua, itu juga tidak disukai oleh Allah. Allah itu marah kalau kantungnya kebanyakan diisi dengan makanan yang halal. Itu aja udah marah, bagaimana dengan makanan yang haram dan syubhat? Fa kaifa idza muli'a min haram? Bagaimana kalau diisinya dengan makanan yang haram? Percuma udah puasanya. Fa idza arafta makna shaum, kalau ente udah tahu arti daripada puasa, fastakthir minhu mastata', maka ente perbanyak puasa sesuai dengan kemampuan. Fa innahu asasul ibadat, karena puasa merupakan pondasi utama ibadah. Wa miftahul ghurubat, kunci daripada segala macam ketaatan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, kullu hasanatin bi asyri amsalha ila 700 di'fin illa shauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Hadis qudsi, Allah berfirman, kullu hasanatin bi asyri amsalha, setiap amal perbuatan yang baik itu pahalanya dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ente baca Quran, ente sholat, itu argonya beda-beda tuh, nilai pahalanya beda-beda, bisa sampai 10 dikali lipat, bisa sampai 700 kali lipat. Illa shaum, kecuali puasa. Kalau puasa udah nggak main argo lagi. Kalau puasa limitnya udah di atas, yang nggak ada yang tahu kecuali Allah. Fa innahu li, ini bagian saya, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, ana sendiri yang ngasih. Seolah-olah tuh yang lain ada limitnya, kecuali puasa nggak ada limitnya. Kalau begini berarti lebih besar apa lebih kecil pahala puasa? Lebih besar. Begitu ya. Sahihul Bait udah kasih tahu tuh. Itu yang datang lu yang ngasih. Tuh. Kecuali yang nono sama yang nono, tuh gua langsung yang ngasih. Kira-kira kalau dia yang ngasih lebih gede apa yang lebih kecil? Begitu ya. Ini yang punyanya langsung. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa ini pahalanya luar biasa, sampai Allah yang ngasih sendiri. Yang lainnya masih ada limitnya, masih ada batasnya, begitu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, dan demi zat yang diriku berada di dalam genggamannya, yaitu sumpah, wallahi, gitu ya. Sering Nabi Muhammad mengucap wallahi tapi dengan kalimat sifat, walladzi nafsi biyadihi, dan demi zat yang diriku berada di dalam genggamannya. Nah, berarti kan demi Allah, karena kita semuanya, diri kita semuanya di bawah kuasa Allah, di bawah genggamannya Allah. Apa? Kalau udah sumpah begini berarti perkataannya berat. La khulufu fammis shaimi, khuluf itu di sini. Khuluf itu kerongkongan ya, benar. Jadi efek bau mulut yang terjadi ketika tidak makan, tidak minum selama beberapa jam, namanya khuluf. Kan orang kalau nggak makan mulutnya jadi bau, itu berasal dari kerongkongan di situ. La khulufu fammis shaimi, bau mulutnya orang yang berpuasa, atyabu indallah, lebih wangi di sisi Allah, min rihil miski, daripada minyak misik.
Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, innama yadharu syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli, sesungguhnya dia meninggalkan syahwatnya, makannya, minumnya hanya semata-mata untukku, kata Allah. Fasawmu li wa ana ajzi bihi, puasa adalah untuk saya dan saya sendiri yang akan memberikan ganjarannya. Waktu itu beberapa tahun yang lalu saya bahas tentang masalah hadis ini, bahwa syahid, syuhada itu darahnya, kenapa dia tidak diwajibkan untuk mandi pada saat di dunianya. Orang yang meninggal syahid karena di medan perang, syuhada, itu haram hukumnya dibasuh, dimandikan jenazahnya, bahkan langsung dibungkus dan kemudian dimakamkan. Nggak wajib untuk dimandikan, bahkan nggak boleh dibuka bajunya, jadi dikafanin sebaju-bajunya. Ini menunjukkan bahwasanya kalau dia dimandikan malah justru hilang bekas darahnya. Kalau dibuka bajunya, dipotong bajunya, hilang bekas persaksiannya waktu dia mati syahid, karena baju dan darahnya menjadi saksi di hadapan Allah. Makanya kita jaga betul sampai para saksi-saksinya dia itu yang nempel sama tubuhnya itu tidak hilang, karena bakalan diganti dengan minyak misik, begitu. Nah, ini dimiliki oleh orang yang puasa. Susah zaman sekarang bisa mati syahid di medan perang melawan orang kafir. Yang mati sangit banyak, ya enggak? Lagi dipijetin gitu, pegel-pegel, cuman dipijetinnya di sana, di gelodok, ya enggak? Geseng dia, waduh, repot juga tuh ya. Nah, nanti kasih kesempatan buat kita, ente bisa kok dapetin mulianya seperti mulianya para syuhada. Dengan cara apa? Ente puasa. Bau mulutnya itu lebih wangi daripada di sisi Allah daripada minyak kasturi, minyak misik. Karena nanti Allah bakalan ngenalin daripada wanginya. Kan dipilih, ntar dipilih, begitu ya. Orang yang rajin puasa wangi betul. Orang yang syuhada matinya syahid wangi, karena seperti minyak kasturi. Nah, ini dalam puasa kita dapetin kemuliaan tersebut kalau betul-betul sungguh-sungguh dalam puasanya. Menurut Imam Al-Ghazali, kalau kita bocah sih, ya yang penting lu kagak makan, kagak minum, udah bagus sudah, begitu ya. Lebihnya lu mau ngapain gitu? Itu dulu waktu masih SD. Sekarang bukan makan minum aja, bukan ukurannya, bukan ente udah batal berapa, enggak, bukan begitu. Sekarang ukurannya ente sudah batal pahala puasa dalam hal apa, begitu pertanyaan. Taraweh bukan ditanya ente udah bolong berapa taraweh, bukan. Ente nggak khusyuk di taraweh yang mana, begitu. Nanti ada di otaknya orang mau sholat taraweh, nih lihat nih, start gue nih jam 7:30, berarti gue harus selesai sebelum jam 8. Pikirannya cepet aja, begitu ya. Padahal diingetin dari al-hakumut ke bawah, al-hakumut takatsur. Tahu nggak al-hakumut takatsur? Orang jadi lalai gara-gara nyari banyak harta. Mana lagi nih yang gua embat, mana lagi nih yang gua cari nih. Al-hakumut takatsur, dia jadi lalai. Dia lupa sama Allah dah. Dikiranya dunia selama-lamanya. Al-hakumut takatsur. Itu sifat manusia pada umumnya.
kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Hatta zurtumul maqabir, sampai dia mati baru dia selama ini berarti gue salah, harusnya gue memperbanyak ibadah bukan memperbanyak harta, karena yang dibawa ibadah amalan soleh bukan harta. Harta udah jadi rebutan begitu ya. Jadi sampai udah kesumpel sama tanah baru dia begitu ya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun, ente bakalan tahu. Tsumma kalla sawfa ta'lamun, diulangi lagi, ente bakalan tahu. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, magom yang pertama ilmul yaqin. Ente kudu cari nih yang pertama ilmul yaqin, ilmu. Ini semua nih kita nih lagi belajar ilmul yaqin. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil. Ilmul yaqin, ainul yaqin udah ngelihat, hakul yaqin. Begitu ya. Hatta atanal yaqin, nama lain dari mati namanya yakin, karena nggak ada yang lebih pasti daripada mati. Ada nggak yang lebih pasti dari mati? Nggak ada. Besok dah gua kasih duitnya, pasti nggak? Belum tentu. Imma ente mati duluan atau dia mati duluan, atau besok kejadian masih hidup dulunya cuma dikasih rupa, atau ada duitnya cuman ada sesuatu perkara jadi nggak jadi. Tapi kalau mati udah nggak pakai telat deh. Kali malaikat gitu salah, ya yang gue cabut udin yang ini, masih ada udin yang nah gue enggak ada kayak begitu. Tiap hari udah ditongkrongin 8 jam malaikat di depannya. Jadi waktu saatnya pas nyabut, iya udah nggak salah lagi. Bayangin udah 8 jam ditongkrongin. Kalau yang ngasih paket salah masih ada, wajar, karena dia baru bacanya sesaat sebelum dia mau ngantar, hari itu doang. Ini follow up-nya udah dari tahunan, dari ente lahir tuh malaikat maut udah ada yang nongkrongin tuh, para kru-krunya tuh, sampai 8 jam tiap hari, sampai waktu yang ditentukan udah capek. Jadi udah nggak pakai salah lagi deh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lil jannati babun yuqalu lahu ar-rayyan. Sesungguhnya di surga ada satu pintu namanya ar-rayyan. Roy itu artinya orang yang kenyang dari minum. Ente tau nggak, lagi haus ente minum, enak banget ya. Lepas dahaga dari minum tuh namanya roy. Kalau lepas dari lapar dia makan akhirnya jadi kenyang namanya syab'an. Kalau lepas dari dahaga yang tadinya haus dia dapetin minum tuh enak-enak banget tuh namanya roy. Seolah-olah diambil akar katanya dia lagi puasa, dia nahan haus. Kan yang lebih dominan lah hausnya, kalau hausnya ya, orang puasa. Haus banget. Apalagi ini udah mulai nih, hawanya agak panas-panas sedikit siang hari ya, malah justru entar dapat pintu, nama pintunya Rayyan, dia bakalan kenyang di situ dari minum. Yuqalu lahu Rayyan la yadkhuluhu illa shaim, nggak ada yang masuk lewat pintu itu kecuali orang yang berpuasa. Ini semua pintu punya di surga punya banyak nama. Kalau bisa ente ngelakuin sesuatu untuk mendapatkan pintu-pintu itu. Semakin banyak pintunya, semakin banyak besar untuk masuk ke dalam surga. Saling mensyafaati. Fahadal qadru min syarhi ta'at yakfika min wilayatil hidayah. Nah, ini sebenarnya di bab zakat ini
bab puasa ini Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah cuma nyebutin di urusan fikihnya itu cuman bab sholat sampai bab puasa. Fahadal qadru min syarhi ta'at. Inilah batas dari penjelasan ketaatan dari bab toharoh, bab sholat toharoh itu bab ibadat namanya. Jadi fikih itu dibagi menjadi banyak. Ada fikih ibadat, fikih muamalat, fikih nikah, begitu ya, sampai fikihnya hukuman, hudud, had. Nah ini untuk fikih ibadah Imam Ghazali singgung di dalam ilmu tasawuf ini bagian fikih cuma 2 poin utama, bab sholat sampai bab puasa. Yakfika min bidayatul hidayah, cukup buat ente ini di dalam kitab Bidayatul Hidayah penjelasan sampai di sini bab ibadahnya. Fa idza tajta ila zakat, kalau ente butuh sama fikih zakat, wal haji fikihnya haji, au ila mazidi syarhi shalah wasyam, kalau pengen nambahin lagi penjelasan tentang fikihnya salat dan puasa, fatlubhu, maka ente ambil lagi mimma awradnahu, dari apa yang saya pernah tulis fi kitabina, dalam kitab saya yang bernama Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin. Ihya artinya ngidupin, ulum artinya ilmu, ad-din agama. Ada 4 jilid, banyak terdiri daripada bagian-bagian. Ada Rub'ul Muhlikat, 1/4 menceritakan tentang bahayanya sifat yang bisa menghancurkan ibadah, bahaya mulut, bahaya telinga, banyak tuh Rub'ul Muhlikat. Ada lagi Rubu' Ta'at, 1/4 dalam kitab Ihya Ulumuddin itu menceritakan tentang kebaikan-kebaikan amal ibadah. Disebut dengan Rub'ul Munjiat. Rub'ul Munjiat. Masya Allah, mudah-mudahan Allah panjangin umur, bisa ketemu di bulan suci Ramadan, bisa belajar kitab Ihya Ulumuddin yang disebutin Imam Ghazali. Mudah-mudahan ini menjadi bekal untuk puasa kita nanti, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita ilmu ini menjadi bekal ibadah. Puasa kita menjadi puasanya muqarrabin, puasanya orang-orang saleh, puasanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan bulan suci Ramadan ini bulan yang penuh berkah buat kita, bulan yang menjadi islah damai antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Lailatul Qadar. Allah bisa berikan kita taufik bisa mengamalkan ilmu agama di bulan suci Ramadan, bisa mendapatkan daripada khatmul Quran di bulan suci Ramadan, bisa bayar zakat, bisa puasa, bisa tarawih, bisa witir, bisa tahajud. Itu yang kita niatin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita dengan malam pembagian, yaitu malam Lailatul Id, malam Idul Fitri, yang itu adalah malam pembagian daripada anugerahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi harinya kita bisa salat Id yang diserukan oleh malaikat, angumu maghfuran lakum qad budilat sayiatikum hasanat. Bangunlah dari tempat salat idmu, sesungguhnya Allah telah ganti catatan keburukan menjadi catatan kebaikan. Ala hadini wa kun salih jami' asyamil khair dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.